Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Andi? Kenapa? Kenapa nggak masuk? Oh, sakit. Nanti temannya Andi ini kalau sudah masuk diberitahu ya materi hari ini biar tidak ketinggalan. Hari ini kita akan belajar tentang statistika ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang menganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel dan juga apa kemarin? Ya, disajikan dalam bentuk tabel dan juga grafik. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah dapat memahami cara menentukan mean atau rata-rata dan juga modus atau nilai yang paling sering muncul. Baik, adakah yang sudah membaca buku paketnya? Ukuran pemusatan data itu digunakan untuk apa? Ayo, coba. Ya, ukuran pemusatan data itu digunakan untuk memberikan informasi singkat dari suatu kumpulan data. Ukuran pemusatan data itu terdiri dari 3. Ayo coba sebutkan apa saja. Yang pertama, mean atau rata-rata. Yang kedua, median atau nilai tengah. Yang ketiga, modus. Ya, benar sekali, modus atau nilai yang paling sering muncul. Yang pertama, kita akan belajar tentang mean atau rata-rata. Ada yang sudah tahu mean itu apa? Ya, mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Misalkan saya mempunyai suatu data yang terdiri dari X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn, maka cara untuk mencari rata-ratanya yaitu dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau N itu tadi. Agar kalian dapat memahami mean ini, silahkan menyimak contoh soal yang ada di buku kalian masing-masing. Ayo silahkan dilihat, dipahami. Pada contoh soal tersebut, soalnya tentukan rata-rata mean dari data nilai 6, 7, 7, 8, 8, 5, 6, 8, 9, 7, 5. Bagaimana cara mencari meannya? Ayo coba, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, gimana? Ya, cara mencari meannya yaitu dengan menjumlahkan seluruh datanya. Berarti 6 ditambah 7 ditambah 7 sampai dengan ditambah 5, kemudian dibagi berapa? Berapa banyaknya datanya? Ya, 10. Berarti semuanya dibagi dengan 10. Nah, hasilnya berapa? 6,8. Oh iya, tambahan informasi, mean ini biasanya dinotasikan dengan X bar atau X yang ada topinya itu ya. Untuk lebih mudah memahami, mean itu dinotasikan dengan X bar. Nah, itu tadi contoh dari mean yang datanya tidak berkelompok. Sekarang apabila datanya tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka rumusnya
Ayo silahkan dilihat bukunya masing-masing. Jika terdapat data yang terdiri dari nilai dan frekuensi, nilainya misalkan X1, X2 sampai dengan Xn, kemudian frekuensinya itu F1, F2, F3 sampai dengan Fn, maka rumus mean dari data tersebut adalah X bar atau mean itu sama dengan F1 dikalikan dengan X1, F2 dikalikan dengan X2, dan seterusnya sampai dengan Fn dikalikan Xn. Kemudian dibagi dengan frekuensi semuanya. Ayo coba dijumlahkan. Berarti F1 ditambah dengan F2 ditambah F3 sampai dengan Fn. Jadi dapat kita pahami bersama-sama ya, kalau rumus mean atau rata-rata harus diingat ini yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka nilai dan frekuensinya harus dikalikan terlebih dahulu. Setelah dikalikan baru dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh frekuensinya. Oke, untuk lebih memahami silahkan dilihat contoh soal yang ada di buku kalian masing-masing. Tentukan mean dari data yang disajikan dalam bentuk tabel berikut. Silakan dilihat. Berarti bagaimana cara mencari meannya? Ya, dengan mengkalikan nilai dan juga frekuensinya, kemudian dibagi dengan total dari frekuensi. Berarti 5 dikalikan 2 ditambah 6 dikalikan 2 ditambah 7 dikalikan 3 sampai dengan 9 dikalikan 1, kemudian dibagi dengan jumlahnya seluruh frekuensi yaitu 10 ya. Berarti hasil dari mean atau X bar-nya berapa? 6,8. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang modus. Sebelumnya ada yang tahu apa itu modus? Ya, bagaimana modus? Ya, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau pada data yang berkelompok atau datanya disajikan pada tabel distribusi frekuensi, modusnya itu kita bisa melihat dari frekuensi yang paling besar nilainya. Misalkan, silakan dilihat contoh soalnya. Misalkan modus dari data 5, 4, 6, 5, 7, 8, 5, 5, 6, 9 itu kan datanya tidak berkelompok. Maka modusnya berapa? Ya, modusnya 5. Karena di antara nilai dari data tersebut, 5 yang memiliki frekuensi paling besar. Sedangkan kalau misalkan datanya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, seperti contoh yang kedua itu, silakan dilihat bersama-sama. Itu frekuensi yang terbesarnya berapa? Ya, frekuensi terbesarnya adalah 9. Berarti nilai modusnya berapa? 6. Ya, pintar sekali. Ya, berarti hari ini kita telah belajar tentang mean dan juga modus. Apakah ada yang ditanyakan atau yang masih bingung? Ayo silahkan bertanya. Siapa? Ayo jangan malu-malu, nggak apa-apa bertanya. Ayo siapa yang masih bingung sama materi ini? Gimana? Sudah paham semua? Ya, nampaknya kelas 8A ini sudah sangat pintar-pintar ya, sudah mampu paham materi tentang mean dan juga modus. Oke, kalau begitu sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita telah belajar tentang mean. Cara menentukan mean yaitu dengan menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang modus atau nilai yang paling sering muncul. Cara menentukan modus yaitu dengan melihat data yang frekuensinya paling besar. Oke, cukup mudah ya.
Untuk tugas di rumah silahkan kerjakan latihan soalnya yang ada di buku kalian, yang bab menentukan modus dan rata-rata itu ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas minggu depan secara bersama-sama. Oke? Dan untuk tambahan silahkan kalian membaca materi tentang median, karena minggu depan kita akan membahas tentang median atau nilai tengah. Sebelum pembelajaran hari ini saya akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kalian harus tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.